La yusibana illa ma kataballahu lana. Semua tidak akan pernah terjadi apapun melainkan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Termasuk malam hari ini saya bisa duduk di sini, saya tidak merasa lebih pintar dari bapak-bapak. Yaumiddin. Kreditan motor can kabayang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sial banget RT, BLT gak kebagian. Allah, sholat dibawa ke masyarakat, maka rumah masyarakatnya akan baik. Pejabat sholat dibawa kepada jabatan, gak mungkin korupsi. Betul? Sholat dibawa ke rumah tangga, maka rumah tangganya akan menjadi sakinah mawaddah warahmah. Sholat dibawa ke dagangan, dagangnya akan barokah. Sholat dibawa kemana saja akan menjadi sebuah penentu selamat hidup kita dunia ila yaumil kiamat. Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidna ilman nafi'a wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Yuk sama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah Rabbi zidna ilman nafi'an alaina taubatan nasuha wa tub ala taubatan nasuha. Hidup di dunia sebentar saja, sekedar mampir sebentar saja. Jangan terpedaya, jangan terpesona. Akhirat nanti tempat pulang kita. Akhirat nanti tempat sebenarnya. Astaghfirullah.
Bismillah, alhamdulillah. Pak, majuan bisa Pak, sini Pak. Ini yang di belakang biar maju bisa. Maju aja Pak, jangan jauh-jauh. Kita kan bukan musuh, betul nggak? Sok Bu, majuan aja Bu. Jangan jauh-jauh ngajinya. Sini Pak, Bapak-bapak. Saya nggak mau mulai lah. Maju aja, maju Pak, biar enak ya. Tepuk tangan Bu, buat bapak-bapak Bu. Yang maju saya doain kasih sehat panjang umur, rizkinya barokah. Ya Robbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah. La haula wa la quwwata illa billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala aidan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Sunda atau Indonesia? Campur. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana alhamdulillah atas iradatnya malam yang berbahagia ini ditemani dengan hujan yang rintik-rintik, kita semua dapat berkumpul bermuajahah di tempat ini, di masjid ini. Semoga perkumpulan kita semua dijadikan perkumpulan yang barokah, amin. Perkumpulan yang membawa keselamatan dunia ila yaumil qiyamah. Sholawat dan salam tetap kita haturkan kepada paduka alam, baginda alam, habibana wa nabiyana, nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, segenap keluarga besar beliau, para tabi'in wa tabi'atnya, termasuk kita semua selaku umatnya yang akhir zaman. Semoga diakukan menjadi umatnya ila yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Para alim, para ulama, para kiai, para ajengan, para asatid wal asatizah, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah sipil maupun militer,
Bapak Kepala Desa beserta dengan jajaran, Bapak Ketua RT bersama dengan jajaran, Bapak Ketua DKM bersama dengan jajaran, wabil khusus yang saya hormati, yang saya muliakan, Bapak Haji Izan, ini almarhum atau apa? Oh, almarhum. Yang saya hormati, tanpa saya sebut satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat serta takdim saya kepada bapak-bapak para sepuh semuanya. Bil khusus yang saya hormati kakak saya yang menjadi asbabiyah, yang menjadi wasilah saya bisa sampai ke tempat ini, yaitu Kang Aib. Nah, alhamdulillah saya hampir 20 tahun tidak bertemu dengan beliau. Kebetulan di bulan Rajab yang lalu saya diundang oleh adiknya beliau yang termasuk kakak saya juga, yang ada di Pamijahan, tepatnya di Karangnunggal, Tasikmalaya. Ya alhamdulillah saya bisa bertemu lagi dengan beliau. Alhamdulillah. Saya sama-sama bersama kakak saya ini, Kang Aib dari Tasik, satu nenek. Beliau lari ke Jakarta yang memang rada-rada nakal sedikit. Sebetulnya saya bilang bukan nakal, tapi korban takdir. Maklum, sama-sama orang-orang susah. Iya Pak? Iya Bu? Sama-sama orang susah. Saya orang susah, beliau orang susah. Makanya lari sama-sama merantau ingin memperbaiki nasib. Bukan begitu Kang Aib? Mana orangnya ya? Termasuk saya tidak pernah menyadari akan apa yang terjadi. Dulu saya ketika SMP saya ikut bersama kiai di pesantren tanpa dibiayain sepeser pun dari orang tua saya. Kalau nggak percaya tanya beliau. Nggak pernah dikirimin uang sama ibu saya. Kenapa? Karena orang tua saya adalah orang yang tidak mampu. Jangankan untuk membiayai saya sekolah, untuk membiayai saya pesantren, mungkin untuk sehari-hari saja di rumah sudah pas-pasan. Begitu Pak DKI riwayatnya. Namun kakak saya sudah duluan di pesantren. Ketika kakak saya di pesantren itu sering kirim uang ke kampung. Saya mikir, oh orang Jakarta kalau cari uang nemu di jalan kali. Orang pesantren, orang sekolah tapi sempat kirim uang ke rumah. Saya mikir, saya harus ikut di Jakarta supaya saya sama-sama bisa punya uang, bisa kirim ke kampung. Ini ceritanya Pak. Akhirnya saya berjalan, ikutin perjalanan kakak saya, ikut di pesantren Al-Islam, pondok pesantren Al-Islam pimpinan almarhum orang tua saya, Ayah Kiai Haji Ahmad Dasuki Harun, yang ada di Cikarang Utara sana Bekasi. Begitu sampai pesantren saya diantar oleh paman saya melihat kakak saya sedang nyangkulin got. Sedang apa? Sedang nyangkulin air naon kocok. Mikir saya, kok di Jakarta nyangkulin got? Mau pulang lagi, di sana saya sudah resign dari sekolah. Ya, diteruskan di sini. Nah ini saya bilang, qad ja'alallahu likulli syai'in qadar. Segala sesuatu sudah berada di dalam takdirnya Allah Subhanahu. La yusibana illa ma kataballahu lana. Semua tidak akan pernah terjadi apapun melainkan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Termasuk malam hari ini saya bisa duduk di sini, saya tidak merasa lebih pintar dari bapak-bapak. Saya tidak merasa saya orang yang berilmu. Adapun saya pakaian seperti ini, ya biar pantas saja kali. Betul nggak? Sekali lagi saya minta maaf kepada para sepuh, para alim ulama, para kiai, para ajengan. Saya datang bukan untuk menggurui,
Karena apa? Saya yakin setiap daerah, setiap wilayah itu pasti ada orang alim. Setiap wilayah, setiap daerah pasti ada orang yang paham agama. Maka kedatangan saya ke tempat ini semoga dijadikan cukang lantaran ini masjid besok ramai dipakai berjamaah untuk sholat. Amin ya robbal. Yang pelit mudah-mudahan jadi dermawan. Yang sakit Allah berikan sehat. Yang belum punya keturunan Allah berikan keturunan yang soleh dan soleha. Lalu untuk apa malam hari ini kita berkumpul memperingati perjalanan Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Memang tidak akan ada habisnya, mengingat zaman sekarang zaman media sosial, Bapak. Betul? Kalau kita tidak mampu mencerna apa yang kita lihat, apa yang kita pandang, tentunya kita menjadi umat Rasulullah yang hidup di akhir zaman ini tidaklah mudah. Betul? Betul, Bu? Kalau kita melihat sesuatu harus dilihat dengan hati. Dengan apa katanya? Dengan hati kita. Hati diibaratkan sebuah kacamata. Ketika kacamata ini kotor, maka semua yang dilihat akan menjadi kotor. Tapi ketika kacamata ini bersih, semua yang dilihat adalah akan menjadi bersih. Maka saya sampaikan, belajarlah memilah dan memilih mana yang baik untuk kita dengar, mana yang baik untuk kita lihat, dan mana yang tidak pantas untuk kita dengarkan. Kenapa? Karena semua itu akan merusak kepada hati kita. Maka dalam Isra wal Mi'raj kita diperintahkan dan diajarkan untuk sholat. Apa fungsinya sholat? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Untuk mencegah diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Sekarang saya mau tanya, Pak, ada orang rajin sholat, datang ke masjid gak pernah kelewat. Waktu sholat dia selalu tepat waktu, tapi masih ada nggak yang berantem sama tetangganya? Masih ada tidak yang masih tidak akur dengan keluarganya? Masih ada atau tidak yang masih menjelekkan sesamanya? Lalu di mana sholat itu? Sholat yang di mana yang dimaksud? Sholat yang mana yang diajarkan oleh Rasulullah? Gini, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil yaumiddin. Kreditan motor jangan kebayang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sial banget RT, BLT nggak kebagian. Mana kerja 2 hari sekali lagi sekarang. Betul ya? Maka sholat yang menjadi penentu selamatnya seseorang adalah ketika ruhaninya sholat kepada Allah. Pak, dulu, kapan katanya? Dulu, ketika saya dan sampean belum lahir ke muka bumi, kita punya perjanjian dengan Allah. Alastu birabbikum. Kita semua menjawab, qalu bala sahidna. Betul? Betul begitu? Kita sumpah kepada Allah, kita janji kepada Allah, dan bapak, ibu, semua yang hadir punya nama masing-masing di hadapan Allah. Ada yang kenal? Malaikat gak kenal Ibu Ratna. Makanya ada ma'rifat bil ismi. Ya, kita harus mengenal Allah dengan namanya. Karena yang kembali bukan nama Nanda. Betul. Ketika kembali kita akan memakai nama asmanya
Ada yang ingat dulu bapak dan ibu pernah berjanji kepada Allah? Oh, boro-boro. Ada orang makrifat kenal nama. Contoh begini, contoh. Pak bapak namanya siapa? Pak Asep. Pak Asep tahu nggak? Di tetangga sebelah ada janda kembang. Orangnya cantik sekali, belum punya anak, namanya juga janda kembang. Kata Pak Asep, oh kenal itu Kiai. Namanya siapa Pak Asep? Oh itu namanya Bijuju. Namanya siapa? Bijuju. Akang namanya siapa? Hah? Kang Rudi kenal bahwa di kampung sebelah ada janda kembang? Oh kenal Yai. Siapa namanya? Bijuju tukang karedok. Berarti ini lebih hebat. Lebih hebat gak? Kalau Pak Asep kenal nama, Kang Rudi kenal pekerjaannya Bijuju. Saya tanya Kiai Ali. Ini Kiai Ali Pak, orang Kediri Pak. Ini duduk di atas, bukan apa-apa nemenin saya. Kalau di bawah dia ngantuk. Makanya saya taruh depan. Kebetulan duda, barangkali ada janda, begitu. Kiai Ali kenal nggak bahwa di kampung sebelah itu ada janda kembang? Kiai Ali mesa-mesa. Kiai Ali, saya tanya, kenal apa tidak? Bukan cuman kenal Yai, dia mantan istri saya. Nah ini ada orang yang mengenal Allah dengan namanya, ada yang mengenal Allah dengan sifatnya, ada juga orang yang mengenal Allah bersama dengan dirinya. Ini tingkatan wali-walinya Allah. Siapa walinya Allah? Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya kekasih-kekasihku itu tandanya orang yang tidak ada takut dan khawatir. Bukan gak takut, maksudnya ada mobil disamperin, bukan konyol begitu. Tidak ada takut dan khawatir soal kehidupan. Beda jemurang, beda sama kita. Kira-kira isukan menang duit apa moal? Bener apa bener? Iya hirup kieu wae rek kumaha anak urang pamajikan urang. Kalau walinya Allah dalam dirinya la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka itulah orang-orang yang tidak ada takut dan khawatir. Nah, makanya sholat kita begitu masuk ke masjid yang Bapak ingat mungkin kemana-mana. Tapi sudah bagus ya. Saya pesan kepada masyarakat, ayo biarkan kita ngerti atau tidak, paham atau tidak tentang Allah, sing penting ramaikan ini masjid. Perkara diterima apa tidak sholat kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setuju? Yang angkat tangan kita bersama. Ini tangan kalau nggak diangkat bersama kehendak Allah bisa gerak apa enggak? Bisa gerak apa tidak? Kita bisa ruku, berarti dirukukan oleh wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Aku bersama kalian dan apa-apa yang kalian perbuat. Syariatnya kau dan aku melangkah malam ini ke ini masjid. Hakikatnya Allah lah yang memperjalankan kita. Bapak naik mobil, ketika Bapak haus yang dipanggil tukang aqua disebut dipanggil apanya yang dipanggil? Aqua nyamperkeun apa jeung nu dagangna? Aqua sudah nampung gitu aquana? Enggak.
Bang, aqua. Akhirnya tuh aqua nyampe, dianterin sama yang dagang aqua. Paham? Maka ulamanya Allah ketika sholat, Bu, sholatnya bisa berlarut-larut, sholatnya bisa tidak mendengar apapun, khusyuk kepada Allah, tidak ada yang dilihat, tidak ada yang didengar selain penglihatan Allah, pendengarannya Allah. Ini adalah kekasihnya Allah. Maka sholat yang demikian akan sampai ruhaninya kepada Allah, karena yang menjadi penentu orang itu terhindar dari perbuatan keji dan mungkar tergantung daripada ruhani sholatnya kepada Allah. Sholat dibawa ke masyarakat, maka masyarakatnya akan baik. Pejabat sholat dibawa kepada jabatan, gak mungkin korupsi. Betul? Sholat dibawa ke rumah tangga, maka rumah tangganya akan menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Sholat dibawa ke dagangan, dagangnya akan barokah. Sholat dibawa kemana saja akan menjadi sebuah penentu selamat hidup kita dunia ila yaumil kiamah. Maka perbaiki sholatnya. Siap nggak? Tapi sebelum sholat apa dulu? Wudhu dulu, Pak. Kira-kira sholat tanpa wudhu boleh apa tidak? Ada di tempat saya namanya orang awam, Kang Aep. Saya mau wudhu daripada ribet katanya. Wudhu cuci muka doang udah kejeburnya langsung kayak mandi. Nawaitu raf'al hadasil asghar, kejebur. Boleh nggak? Tidak, karena maksudnya bukan hanya membasahi di wajah ayat naon. Di wajah ada apa? Di wajah ada mata, di wajah ada hidung, di wajah ada mulut, di wajah ada kuping. Betul. Maka sebelum kita menghadap Allah, mata harus dibersihkan dulu. Ya Allah, saya sadar ya Allah, mata ini kalau melihat yang seksi-seksi seneng banget itu rasanya. Betul? Ya Allah, kata ibu-ibu, kalau saya lihat duit itu seneng banget. Maka sebelum kita menghadap Allah, istighfarkan dulu matanya. Bismillahirrahmanirrahim. Segera kalian, kata Allah, kepada ampunannya, kepada ampunan Allah. Ya Rob, saya sadar mata ini selalu dipakai maksiat. Nih ketika wudhu, Bu, ketika air wudhu diambil, ampunilah dosa mata saya ya Allah. Lalu ketika kita pegang kuping, ya Allah, ampunilah dosanya kuping saya, yang terkadang sering mendengarkan kejelekan orang, yang terkadang sering mendengarkan aib orang. Betul? Ketika ada kebaikan sampai ke kuping, terkadang saya tidak mampu mencernanya, mudah untuk terprovokasi dengan apa yang saya dengarkan. Maka melalui wudhu ini, ya Allah, ampuni kuping saya ya Allah. Jadikan mata saya adalah mata yang selamat memandang panjenengan. Jadikan kuping saya pun adalah kuping yang selamat mendengar kebaikan panjenengan. Lalu di dalam mulut ini, ya Allah, tanpa sadar saya sering membicarakan aib sesama. Tapi ketika ada kebaikan orang, mulut ini diam. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Tapi ketika melihat kesalahan orang, lantang ini mulut bersuara. Betul? Maka bagaimana mungkin sholat yang seperti ini Bapak akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar di hadapan Allah.
Maka sebelum kita menghadap Allah, perbaiki dulu wudunya. Kaki, berapa tahun kita diberikan kaki oleh Allah untuk melangkah, lalu kemana saja kaki ini kita pakai? Kemana, Bu? Ke masjid seminggu seberapa kali, Pak? Ke masjid seminggu berapa kali? Jumat doang. Ibu? Ke pasar, Bu? Ke pasar? Ya Allah, ini kaki harusnya dipakai untuk melangkah kepada kebaikan, bukan ke pasar jelek. Ke pasar juga bagus, bagian daripada ibadah. Yang penting niatnya benar. Betul. Walaupun ke masjid, kalau niatnya nyolong kotak amal, ya tetap salah. Betul apa enggak? Ke pasar niatnya ibadah, ingin ngasih makan keluarga supaya keluarganya sehat, itu juga bagus. Iya. Tapi paling tidak, Pak, kira-kira kalau ini masjid, warga yang sekecil ini tidak bareng-bareng untuk datang ke sini, siapa yang isi kira-kira ini? Yang senang ratib boleh masuk nggak? Yang senang torekohan boleh masuk nggak? Yang senang sholawatan boleh masuk tidak? Boleh masuk. Cuma kadang-kadang kita ini hanya perbedaan sedikit, ini jadi perpecahan. Ini repotnya umat Islam. Betul apa enggak? Padahal silakan saja, Pak. Untuk warna bebas. Yang senang warna hitam silakan baju hitam. Yang senang baju putih silakan pakai baju putih. Oh, apalah artinya sebuah pakaian? Yang penting tujuannya dipakai ibadah. Walaupun saya pakai baju begini terus pakai nyopet mangga, bagus apa tidak? Betul apa tidak? Nah, makanya yuk, melalui Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad SAW sesuai tema, mari kita semangat untuk sholat berjamaah. Dengan sholat berjamaah di sini akan ada kekuatan, betul? Ketika masuk masjid tidak ada pejabat, tidak ada orang kaya, tidak ada orang berpangkat, tidak ada orang bodoh, tidak ada orang pintar. Di hadapan Allah sama, betul? Betul? Allah tidak melihat pakaian saya, pakaian kita semua. Yang Allah lihat sejauh mana hatinya lurus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yauma yanfa'u malu wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Hartamu tidak ada manfaat, kata Allah. Ya, anakmu tidak ada manfaat, kata Allah, biqalbin salim, kecuali hatinya menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Datang kepada Allah, assalamualaikum, waalaikumsalam, kamu siapa? Saya orang yang tirakat 25 tahun. Apa kata Allah? Turun, saya tidak butuh tirakat kamu. Datang lagi kepada Allah, assalamualaikum, ya Allah, siapa? Saya nih konglomerat, orang yang banyak uang. Turun, saya tidak butuh uang kamu, kata Allah. Datang lagi kepada Allah, assalamualaikum, waalaikumsalam, siapa kamu? Saya orang yang alim, ahli ilmu, ahli ibadah. Turun, saya tidak butuh ilmu kamu, saya tidak butuh ibadah kamu, kata Allah. Jadi apa yang dibawa ke Allah? Biqalbin salim, akukan semua itu kepunyaan. Ini hakikat daripada sholat. Maka Allah berpasrah kita ke Allah. Judulnya ini kan Mi'raj, betul nggak? Mi'raj itu menghadap kepada Allah, nggak boleh bawa apapun. Kamu mau siapa kek, ketika menghadap kepada Allah tidak ada siapa-siapa, betul? Kita hanyalah hambanya Allah, pengikutnya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hilangkan sombong, Pak. Hilangkan aku, hilangkan merasa diri bisa, hilangkan merasa diri pintar, hilangkan merasa diri kaya, karena sesungguhnya kau dan aku tidak punya apa-apa. Kalaulah ada, semua adalah bagian daripada titipan Allah Subhanahu. Sadar apa sadar?
Saya, Bapak mungkin ada yang merantau datang ke tempat ini, betul ya? Ini merantau semua, Pak. Warga sini apa merantau, Pak? Bu. Bapak mungkin merantau ke tempat ini, betul? Ini namanya Isra. Namanya apa? Isra, diperjalankan. Lalu Mi'rajnya di mana? Mi'rajnya sadari bahwa Bapak sampai ke Cilengsi, ke tempat ini adalah Allah yang menggerakkan kita, Allah yang menakdirkan kita, Allah yang mengumpulkan kita. Maka bagaimana supaya kita hidup diam di sini barokah? Mau tahu nggak caranya? Supaya kita hidup di kampung ini barokah. Barokah itu bukan kaya, Pak. Barokah itu adalah ketenangan. Betul ya? Mau nggak hidup tenang, Pak? Jangan melupakan ulama-ulamanya Allah yang ada di Bogor khususnya. Karena setiap daerah pasti ada walinya. Setiap daerah pasti ada ulama-ulamanya. Di mana-mana saya selalu menyampaikan, silakan Anda cari nafkah di Bogor, silakan Anda kumpulkan rezeki di Bogor, tapi sisihkan sebagian dari rezekimu untuk membangun kota Bogor kepada keadaan yang lebih baik. Kira-kira ridho nggak?